Pengertian media transmisi. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi atau data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Media transmisi adalah media yang mentransmisikan gelombang elektromagnetik atau data dengan menggunakan konduktor fisik. Karakteristik media transmisi. Adapun beberapa karakteristik yang dimiliki oleh media transmisi diantaranya: 1. Jenis alat elektronika. 2. Tingkat efektivitas dalam proses pengiriman data. 3. Jenis data yang dipakai oleh sebuah peralatan elektronika. 4. Besar kecilnya ukuran data yang dikirimkan dari pihak pengirim kepada penerima. Kegunaan media transmisi. Media transmisi biasanya digunakan pada beberapa perangkat elektronik. Fungsi dari media transmisi yaitu supaya pengirim dan penerima data bisa saling terhubung. Selain itu, dua di antaranya juga dapat melakukan pertukaran data. Media transmisi terdapat di alat elektronik yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti televisi, komputer, smartphone, radio, dan masih banyak lagi lainnya. Jenis-jenis media transmisi. Secara garis besar, media-media transmisi dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu wired atau guided media dan wireless atau guided media. Satu, media yang dituntun atau guided media atau wired. Dalam bahasa Inggris disebut dengan guided media, adalah jenis media yang memiliki bentuk fisik seperti kabel pasangan berpilin atau twisted pair, kabel serat optik atau fiber optik kabel, dan kabel koaksial atau koaksial kabel. Setiap media transmisi memiliki karakteristiknya tersendiri seperti kecepatan transmisinya, efek suara, biaya, dan penampilan fisiknya. Dikatakan sebagai guided media karena sinyal listrik atau gelombang-gelombang dituntun transmisinya melewati media fisik. Ada juga yang menyebutkan guided media sebagai wired atau bound transmission media. Pengertian dan jenis-jenis media transmisi. 1. Kabel pasangan berpilin atau twisted pair kabel merupakan sepasang kabel tembaga yang diputar bersama-sama berbentuk spiral dan dibungkus dengan lapisan plastik. Twisted pair kabel ini pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kabel UT atau Insulated Twisted Pair dan STP atau Shielded Twisted Pair. Diameter twisted pair sekitar 0,4 mikrometer hingga 0,8 mikrometer. 2. Kabel koaksial atau koaksial kabel adalah kabel dua konduktor yang mana satu konduktor berada di rongga ruang luar mengelilingi satu konduktor tunggal yang dipisahkan oleh bahan isolator. Kabel jenis ini memiliki impedansi transmisi yang konstan serta tidak menghasilkan medan magnet sehingga cocok untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi. 3. Kabel serat optik atau fiber optic cable adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik halus yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Sumber cahayanya dapat berupa sinar laser ataupun sinar LED. Diameter kabel serat optik sekitar 120 mikrometer. 2. Media yang tidak dituntun atau unguided media atau wireless. Media yang tidak dituntun atau unguided media adalah media yang menggunakan sistem gelombang elektromagnetik dalam mentransmisikan informasi dari pengirim ke penerima tanpa ada perangkat fisik yang menuntunnya. Unguided media ini lebih dikenal dengan istilah wireless, yaitu media transmisi tanpa kabel. Media yang tidak dituntun atau unguided media ini diantaranya adalah frekuensi radio, gelombang mikro, inframerah, dan satelit. Unguided media ini juga disebut dengan unbounded transmission media. 1. Frekuensi radio atau radiofrekuensi. Frekuensi radio adalah media transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan kisaran frekuensi di antaranya 3 kHz hingga 300 GHz. Frekuensi radio pada umumnya menggunakan antena untuk menyebar gelombang elektromagnetiknya. Media transmisi frekuensi radio banyak diaplikasikan di televisi radio. 2. Gelombang mikro. Gelombang mikro atau
wave adalah media transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu frekuensi yang berada di kisaran 3 GHz hingga 30 GHz dengan panjang gelombang sekitar 1 mm hingga 1 meter untuk mentransmisikan sinyal dari pengiriman ke penerima. 3. Inframerah. Inframerah atau infrared adalah media transmisi yang menggunakan radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Inframerah biasanya digunakan pada komunikasi jarak dekat seperti remote control pada televisi maupun perangkat elektronika lainnya. Inframerah biasa digunakan untuk komunikasi jarak dekat dengan kecepatan 4 megapiksel atau 4 Mbps dalam penggunaannya untuk pengendalian jarak jauh, misalnya remote control pada televisi serta alat elektronik lainnya. Keuntungan inframerah adalah kebal terhadap interferensi radio dan elektromagnetik. Inframerah mudah dibuat dan murah. Instalasi mudah dipindah-pindah, keamanan lebih tinggi daripada gelombang radio. Kelemahan inframerah adalah jarak terbatas. Tidak dapat menembus dinding. Harus ada lintasan lurus dari pengirim dan penerima. Tidak dapat digunakan di luar ruangan karena akan terganggu oleh cahaya matahari. 4. Satelit. Satelit adalah jenis media transmisi yang menggunakan satelit sebagai penerima sinyal dan stasiun bumi dan memancarnya ke stasiun bumi lainnya. Satelit pada umumnya mengorbit pada ketinggian 36.000 km dari permukaan bumi. Setiap satelit yang mengorbit akan beroperasi pada sejumlah band frekuensi yang disebut dengan channel transponder. Media transmisi ini sering digunakan untuk siaran televisi, telepon jarak jauh, dan jaringan bisnis private business network. Keuntungan satelit adalah lebih murah dibandingkan dengan menggelar kabel atau antar benua. Dapat menjangkau permukaan bumi yang luas, termasuk daerah terpencil dengan populasi rendah. Meningkatnya trafik telekomunikasi antara benua membuat sistem satelit cukup menarik secara komersial. Kekurangannya satelit adalah keterbatasan teknologi untuk menggunakan antena satelit dengan ukuran yang besar, biaya investasi dan asuransi satelit yang masih mahal, atmospheric losses yang besar untuk frekuensi di atas 30 GHz, membatasi penggunaan frekuensi carrier. Sekian, terima kasih.